Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada. Kali ini kami dari redaksi media Warta Nasional akan menyampaikan terkait biografi sosok tokoh yang fenomenal di abad ini, yaitu Profesor Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Az-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Abdus Salam Panji Gumilang dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Mengapa? Karena memiliki ide dan gagasan di luar jangkauan manusia pada zamannya. Abdus Salam Panji Gumilang adalah seorang inovator, pendidikan visioner yang menatap dan menjemput jauh ke depan, menembus abad dan milenium. Berpengetahuan luas, berwibawa, tegas, cerdas, serta memiliki sifat dan sikap lainnya yang layak dimiliki oleh seorang pemimpin dan pendidik, bahkan seorang pembawa damai dan toleransi. Alumni Pondok Pesantren Gontor ini sungguh seorang pelopor pendidikan terpadu, sebuah paradigma baru dalam dunia pendidikan, sehingga atas jasanya melakukan perubahan besar dalam transformasi kependidikan di Indonesia. Putra bangsa kelahiran Gresik 30 Juli 1946 ini telah dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Manajemen, Education, and Human Resources oleh IMCA atau International Management Centris Association. Revenge University, sebuah universitas action learning yang berbasis di Buckingham, Inggris dan Amerika Serikat. Dia dinilai telah sukses dalam mewujudkan ide baru dalam sebuah paradigma baru pendidikan Islam melalui pondok pesantren yang dipimpinnya, yaitu Pondok Pesantren Al-Zaitun yang ada di pelosok Indramayu, Jawa Barat. Menurut Regional Director and Associate Profesor IMCA Anthony, Syekh Abdus Salam Panji Gumilang adalah seorang inovator pendidikan yang senantiasa sungguh-sungguh belajar sambil mengambil aksi agung dalam perancangannya. Tak ada kata tak bisa. He's a man with grit of action learning, puji Dr. Anthony. Lalu menyebut serangkaian partisipasi yang dilakukan oleh Syekh Abdus Salam Panji Gumilang dalam bidang pendidikan dan manajemen sumber daya manusia, seperti sebagai anggota komisaris Akademi Arab di Kairo, sebagai anggota organisasi Asosiasi Perdamaian di Taiwan, Ketua Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri UIN Jakarta, dan Ketua Masyarakat Ekonomi Pesantren Indonesia. Itulah sederet posisi yang dijabat oleh Profesor Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang, sang pembawa damai dan toleransi di seluruh alam.
Syekh Al-Zaitun ini adalah seorang beriman, pembawa damai dan toleransi. Di pondok pesantren modern ini, dia telah mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian, bukan hanya dalam teori, wacana atau slogan, tetapi dalam aplikasi dan keteladanan. Sebagai pemangku pendidikan pesantren, Abdussalam Panji Gumilang selalu menunjukkan keteladanan dalam membimbing santrinya untuk membina persaudaraan dengan siapapun tanpa membedakan asal-usul dan agamanya. Tidak banyak, bahkan mungkin belum ada sosok pemimpin pondok pesantren yang secara khusus mencetak kartu ucapan Selamat Natal untuk dikirimkan kepada para pendeta dan pimpinan gereja pada setiap tahunnya, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenalnya. Bahkan sebaliknya, justru ada ulama yang mengharamkannya. Hahaha, inilah perbedaan sosok sang pembawa damai dan toleransi Abdussalam Panji Gumilang. Sejak ia masih belajar di pondok pesantren modern Gontor, ia sudah memimpikan berprofesi menjadi seorang guru yang tanpa kekerasan. Dia tidak suka dengan kekerasan. Ia ingin Indonesia memasuki zona damai dan demokrasi. Dalam perjuangan yang panjang dan tak kenal lelah, pada usia memasuki 50 tahun, lulusan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini berhasil mewujudkan impiannya untuk membangun sebuah lembaga pendidikan pesantren yang mempunyai moto Spirit but Modern System, yakni Mahat Az-Zaitun yang bermoto Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Budaya Perdamaian. Sebuah moto yang merupakan padanan dari visi dan obsesi dirinya sendiri bersama sahabat-sahabatnya. Dia punya misi untuk mencairkan persaudaraan, toleransi dan perdamaian dari Al-Zaitun ke seantero Indonesia Raya, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Patutlah para sahabatnya, termasuk sahabat yang non-muslim, menyebutnya seorang tokoh pembawa damai dan toleransi. Pendeta Rudolf Andreas Tendian yang memimpin rombongan keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Koinonia Jakarta pun turut berkunjung ke Mahat Al-Zaitun pada 31 Juli 2004. Adalah satu dari sekian banyak orang yang merasakan bagaimana sosok Syekh Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, sang pembawa damai dan toleransi dalam komunikasi, pergaulan dan persahabatan mereka. Adalah Syekh Panji Gumilang yang memulai atau berinisiatif untuk menyebar damai dan persaudaraan dalam persahabatan mereka. Manakala dia mengirim kartu ucapan Selamat Natal kepada sejumlah pendeta dan pimpinan gereja. Kartu Natal yang menjadi awal berkembangnya damai dan toleransi, sehingga kedua umat beriman itu saling mengunjungi dan saling memahami. Bukan hanya kali ini saja Syekh Abdussalam Rashidi Panji Gumilang mengambil inisiatif damai, toleransi, persaudaraan dan persahabatan. Persahabatan yang kental juga telah lebih awal dijalin oleh Syekh
dengan komunitas Taiwan di Indonesia, ditandai kunjungan kepala kantor perwakilan dagang dan ekonomi Taiwan di Indonesia sejak dipimpin oleh Mr. Sui Chilin hingga pejabat yang baru Mr. David. Persahabatan dengan komunitas Taiwan ini bermula pada tahun 1997 dari pertemuan Syekh Abdus Salam Panji Gumilang dengan dua orang pengusaha Tionghoa, yakni Mr. Liang dari Taiwan, yang kemudian di Al Zaitun dianugerahi nama Lukman, dan Mr. Hendra. Waktu itu terjadi kerusuhan yang membuat banyak warga etnis Tionghoa menjadi korban dan ketakutan. Syekh Abdus Salam Panji Gumilang membuka tangan untuk memberikan perlindungan kepada keduanya. Begitu pula persahabat dengan John Reed, Second Sekretari Kedutaan Besar Amerika Serikat, yang juga sebagai atase politik Amerika Serikat, bersama rombongan berkunjung dan berdoa di Al Zaitun. John Reed, atase politik negara adidaya itu, ketika berkunjung ke Al Zaitun bertutur, masyarakat Amerika tetap ingin bersahabat dengan Indonesia. Bahkan John Reed berdoa di dalam bangunan Masjid Rahmatan lil Alamin agar persahabatan Indonesia dan Amerika selalu abadi. Kami berdoa untuk kejayaan sekolah ini serta orang-orang yang bersama sekolah ini hari ini dan di masa yang akan datang, kata John. Dalam pandangan Syekh Abdus Salam Panji Gumilang, persahabatan sejati akan selalu menghasilkan manfaat bagi siapa saja, terutama bagi para pelakunya. Apalagi jika persahabatan dikelola dengan cerdas, tulus, dan bersahaja. Menurutnya, persahabatan adalah pintu masuk terbaik menuju perdamaian di muka bumi. Dengan persahabatan, katanya, tak hanya perdamaian yang diperoleh, melainkan pintu kesejahteraan pun menjadi terbuka lebar. Bagi Abdus Salam Panji Gumilang dan segenap eksponen serta santri Al Zaitun, persahabatan bukan hanya sekedar kata manis yang enak didengar, tetapi segenap sivitas akademika Al Zaitun telah membuktikan dalam pergaulan kesehariannya. Al Zaitun senantiasa menjalin persahabatan dengan siapapun yang mau tanpa memandang perbedaan agama, kultur, atau afiliasi politik. Menurutnya, toleransi adalah akidah dalam beragama. Pengakuan adanya kekuatan yang maha tinggi, yaitu Tuhan Allah, God, Yahweh, Elohim, yang disertai ketundukan itu merupakan fitrah yang bersifat naluriah yang dimiliki oleh setiap manusia. Kendati demikian, manusia tetap memerlukan adanya pemberi peringatan agar tidak menyeleweng dari fitrahnya tersebut. Mereka adalah para nabi dan rasul, ujar Syekh Panji Gumilang. Dia menjelaskan perasaan tunduk pada yang maha tinggi yang disebut iman atau itikad, yang kemudian berdampak pada adanya rasa suka atau rugbah, takut, rukbah, hormat, takzim, dan lain-lain. Itulah unsur dasar ad-din atau agama. Ad-din atau agama adalah aturan-aturan atau tata cara hidup manusia yang dipercayainya, bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurutnya, sebagai agama telah lahir di dunia ini dan membentuk suatu syariat atau aturan yang mengatur kehidupan manusia, yang termaktub di dalam kitab-kitab suci, baik agama samawi
yang bersumber dari wahyu ilahi maupun yang terdapat dalam agama ardi atau budaya yang bersumber dari pemikiran manusia. Semua agama-agama baik samawi maupun ardi memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Berbagai fungsi tersebut adalah menunjukkan manusia kepada kebenaran sejati, menunjuki manusia kepada kebahagiaan yang hakiki, dan mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Dari hakikat dan fungsi agama seperti yang disebutkan itu, kata Syekh, yang tetap setia kepada istri satu-satunya Khotimah Rahayu, maka pemeluk agama-agama yang ada di dunia ini telah memiliki strategi, metode, dan teknik pelaksanaannya masing-masing yang sudah barang tentu dan sangat boleh jadi terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Karenanya dia mengingatkan sebagaimana dipesankan dengan sangat oleh Sang Pencipta agama, kiranya umat manusia tidak terjebak dalam perpecahan tatkala menjalankan agama masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, pada kesempatan lain kepada wartawan tokoh Indonesia, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang mengatakan, berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas tidak harus membuang prinsip hidup dalam beragama yang kita yakini. Menurutnya, kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup dalam beragama yang kita yakini. Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda atau yang memusuhi sekalipun kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya, ujarnya. Dia pun mengutip dialog disertai deklarasi tugas dan sikap toleran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Quran surat 109 yang artinya adalah, wahai orang yang berbeda prinsip atau yang menentang, aku tidak akan mengabdi kepada apa yang menjadi pengabdianmu, dan kamu juga tidak harus mengabdi kepada apa yang menjadi pengabdianku, dan sekali-kali aku tidak akan menjadi pengabdi-pengabdianmu, juga kamu tidak mungkin mengabdi di pengabdianku. Agamamu untukmu dan agamaku untukku. Syekh menjelaskan, sikap toleran membuahkan kemampuan yang sangat signifikan dalam menetapkan pilihan yang terbaik, mampu mendengar berbagai ungkapan dan menyaring yang terbaik dari semua itu. Sikap toleran juga melahirkan kemampuan mengubah perilaku individu, self correction, terhadap pola yang selama itu dilakukan, yang tak berdaya mengubah masyarakat tradisional, tertutup dan represif, sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai. Toleran tidak menciptakan individu yang wangkeng, yang tidak mau mengubah perilakunya walau tujuannya tidak tercapai. Secara apologi bersikap dan mengatakan bahwa tujuan itu tidak tercapai karena belum waktunya, atau nasibnya memang demikian dan tidak mau mengubah diri, kata Syekh dengan mantap. Sikap toleran mampu menemukan jalan keluar dan problem solving yang pantas dan mengangkat martabat dan harga diri dalam berbagai bidang kehidupan.